Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam sejahtera buat semua. Anak soleh siap, alhamdulillah. Baik teman-teman yang Bapak banggakan dan yang Bapak cintai, bertemu kembali pada kesempatan kali ini di mata pelajaran fikih kelas 5. Kita melanjutkan pelajaran kita di bab ibadah haji. Namun sebelum kita lanjutkan materi pelajaran kita, sebagaimana biasanya, mari kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mari berdoa sebelum belajar, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa sayyi'il asqam birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak saleh siap, alhamdulillah. Baik, kita memasuki materi pelajaran kita pada hari ini. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang hukum ibadah haji. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam firman surah Al-Imran ayat ke-97, bahwasanya hukum melaksanakan ibadah haji yaitu adalah wajib bagi yang mampu. Walaupun demikian, dalam keadaan tertentu hukum melaksanakan ibadah haji bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, bahkan ibadah haji yang dilakukan oleh seseorang bisa menjadi hukumnya haram. Untuk lebih jelasnya, mari bersama-sama kita perhatikan uraian sebagai berikut. Yang pertama, yaitu adalah melaksanakan haji hukumnya wajib. Yang mana hukum melaksanakan ibadah wajib untuk pertama kali dan telah mampu untuk melaksanakannya. Maka bagi orang yang pertama kali melaksanakan ibadah haji dan mereka pun tergolong termasuk orang yang mampu melaksanakannya, maka hukum ibadah hajinya adalah wajib. Dan yang kedua, melaksanakan haji hukumnya sunnah apabila dapat mengerjakan haji untuk yang kedua kali dan seterusnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Al-Aqra' bin Habis bertanya, "Ya Rasulullah, apakah haji itu wajib dikerjakan setiap tahun atau cukup satu kali saja?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Ya, yang wajib hanya satu kali saja. Maka siapa saja yang menambahnya maka itu sunnah." Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Dan yang ketiga, yaitu adalah hukum melaksanakan haji bisa menjadi makruh apabila ia sudah pernah pergi haji sementara masyarakat atau orang-orang yang ada di sekelilingnya masih hidup dalam serba kekurangan dan butuh bantuan untuk kelangsungan hidupnya. Apabila terdapat masih ada masyarakat, tetangga, dan orang-orang sekitar kita yang dalam keadaan kekurangan serta kesusahan, maka apabila kita mampu untuk melaksanakan haji dan berangkat haji ke Baitullahil Haram, maka hukum ibadah haji kita itu akan menjadi makruh. Kemudian yang keempat, yaitu adalah hukum hajinya bisa menjadi haram apabila ia pergi melaksanakan ibadah haji dengan tujuan maksiat
atau dengan tujuan untuk membuat kerusakan dan berbuat keonaran di tanah suci Makkah. Nah, di antara 4 hukum ibadah haji ini, semoga teman-teman bisa memahaminya. Kemudian, waktu melaksanakan ibadah haji telah ditentukan oleh syara' atau oleh hukum Islam, yaitu pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kita akan membahas kembali, melanjutkan tentang pembahasan yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu adalah ketentuan ibadah haji. Ketentuan ibadah haji yang perlu dipahami yaitu adalah syarat wajib haji, kemudian rukun haji, wajib haji, dan sunnah haji. Adapun syarat wajib haji, umat Islam wajib mengerjakan haji apabila telah memenuhi 5 syarat sebagai berikut. Yang pertama, Islam, maka tidak wajib pergi haji atau tidak sah ibadah hajinya selain orang Islam. Dan yang kedua, akil, yaitu adalah berakal. Maka tidak wajib melaksanakan haji bagi orang yang gila. Yang ketiga, baligh, yaitu adalah dewasa. Maka ibadah haji tidak wajib atas anak-anak. Dan yang keempat, yaitu adalah merdeka. Maksudnya bukanlah hamba sahaya atau seorang budak. Dan yang keempat, yang kelima, yaitu adalah istita'ah. Apa arti istita'ah? Yaitu adalah mampu. Maka jadi orang yang belum atau tidak mampu, maka tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Inilah 5 syarat wajib haji yang harus kita ketahui. Kemudian berikutnya yaitu adalah adapun pengertian istita'ah atau mampu tadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu secara jasmani dan rohani. Yang kedua, mempunyai bekal atau ongkos yang cukup untuk pulang dan pergi ke kota Mekkah, dan juga ongkos atau bekal untuk keluarga yang ditinggalkan selama pemberangkatan ibadah haji dilaksanakan. Kemudian pengertian istita'ah yang ketiga yaitu adalah aman dalam perjalanan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu adalah bagi seorang perempuan maka harus bersama mahramnya ketika ia berangkat melaksanakan ibadah haji, atau bersama seseorang perempuan yang lain yang dipercayainya. Inilah 4 pengertian istita'ah atau mampu dalam melaksanakan ibadah haji. Kemudian berikutnya yaitu adalah rukun haji. Rukun haji ada 6, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ihram, yaitu berniat mulai mengerjakan haji. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal tergantung dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang kedua, termasuk daripada rukun haji yaitu adalah wukuf. Apa itu wukuf? Yaitu hadir di padang Arafah. Waktunya mulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah atau bulan haji. Orang yang sedang mengerjakan haji wajib berada di padang Arafah pada waktu tersebut. Dan rukun haji yang ketiga yaitu adalah tawaf, yaitu berkeliling Ka'bah sebanyak 7 kali. Maka tawaf rukun ini disebut juga atau dinamakan juga dengan tawaf ifadah. Dan yang keempat, rukun haji adalah sa'i,
Apa itu sa'i? Artinya berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Dan yang kelima yaitu adalah tahallul. Apa itu artinya tahallul? Yaitu adalah mencukur atau menggunting rambut sedikitnya atau sekurang-kurangnya 3 helai. Dan yang keenam yaitu adalah tertib atau menertibkan rukun. Maksudnya adalah antara rukun yang satu dan yang lainnya dikerjakan secara berurutan. Tidak boleh acak-acakan, tidak boleh 2-1, 3-2-1 atau 2-1-3 atau 4-5-3-2-1, tidak boleh. Nah, yang dimaksud dengan tertib di sini yaitu adalah berurutan. 1 ihram, 2 wukuf, 3 tawaf, 4 sa'i, dan 5 tahallul. Itulah yang disebut dengan tertib. Yaitu dikerjakan secara berurutan. Kemudian kita lanjutkan, yaitu adalah wajib haji. Apa itu wajib haji dan ada berapa? Wajib haji ada 6, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ihram dari mikot. Artinya berniat melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan pakaian ihram dari batas-batas tempat dan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua termasuk wajib haji yaitu adalah mabit. Mabit artinya bermalam di Muzdalifah. Waktunya juga setelah tengah malam pada tanggal 10 bulan Zulhijjah. Dan wajib haji yang ketiga yaitu adalah melontar jumroh Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah dan melontar 3 jumroh yaitu adalah Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqabah pada hari tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12, dan tanggal 13 bulan Zulhijjah. Dan wajib haji yang keempat yaitu adalah bermalam di Mina. Dan yang terakhir wajib haji yang kelima yaitu adalah tawaf wada. Nah, tawaf wada ini yaitu adalah tawaf perpisahan, yaitu tawaf yang dilakukan sewaktu akan meninggalkan kota Makkah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang terakhir yaitu adalah sunnah haji. Sunnah menurut mazhab Imam Syafi'i yaitu adalah semua pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak bersifat wajib. Diberi pahala bagi yang melaksanakannya serta tidak disiksa orang yang meninggalkannya. Sunnah juga disebut sebagai sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan dan untuk menyempurnakan yang wajib. Adapun sunnah haji sebagai berikut. Yang pertama, sunnah haji yaitu adalah mandi ketika hendak ihram. Yang kedua, membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Dan yang ketiga, yaitu adalah tawaf kudum untuk yang mengerjakan haji ifrad atau haji qiran. Baiklah teman-teman yang Bapak banggakan. Nah, ini sebagai penutup pertemuan kita pada hari ini yaitu adalah tentang perbedaan rukun haji dan wajib haji. Rukun dan wajib pada umumnya mempunyai arti yang sama. Namun di dalam ibadah haji mengandung arti yang berbeda, yaitu sebagai berikut. Yang pertama rukun haji, yaitu sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Jika ditinggalkan, maka hajinya tidak sah dan tidak dapat diganti dengan dam atau denda. Itu yang dimaksud dengan rukun haji. Yang kedua yaitu adalah wajib haji, yaitu sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji, akan tetapi jika ditinggalkan, maka dapat diganti dengan dam atau denda dan hajinya menjadi sah atau tetap sah hukumnya. Baiklah teman-teman, inilah materi pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dan Bapak harapkan juga teman-teman di rumah kembali membaca materi yang sudah Bapak bagikan, yaitu adalah ibadah tentang materi tentang pelajaran kita ibadah haji. Ya, mudah-mudahan
ilmu dan pelajaran yang kita dapatkan pada hari ini insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri dan Bapak tutup pertemuan kita pada hari ini, mari bersama-sama kita merenungi satu nasihat insya Allah semakin membuat kita rajin dan semangat dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu pengetahuan agama. Bila memiliki banyak harta, pasti kita akan menjaga harta tersebut. Namun, jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Oleh karena itu, tuntutlah ilmu sebanyak mungkin. Carilah ilmu sebanyak mungkin dan jangan lelah, jangan bosan dalam menimba dan menuntut ilmu, khususnya ilmu pengetahuan agama. Baik, teman-teman yang Bapak banggakan, anak-anak kelas 5 yang Bapak sayangi, ayo kita membaca doa sesudah belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak ucapkan kepada teman-teman semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Dadah.